Shalom, Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 19 September 2024. Minggu, tanggal 15 September 2024. Yang saya dalam firman Tuhan, Obaja 1, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar tentang kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Ayat yang ke-21. Penyelamat-penyelamat akan naik di atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah bergereja, khususnya hari ini, Minggu tanggal 15 September 2024. Ya, jadi firman Tuhan menjumpai kita di hari ini, Minggu tanggal 15 September 2024, di Obaja 1 ayat yang pertama. Penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan tentang Edom. Jadi penglihatan Obaja tentang Edom. Ya, ini penglihatan kepada Obaja. Suatu kabar telah kami dengar. Jadi suatu kabar kami dengar dari Tuhan. Ya. Jadi ini kabar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa. Ya. Jadi ini utusan Obaja ke tengah-tengah bangsa. Ya. Bangunlah, marilah kita bangkit memerangi. Jadi bangunlah, bangkit memerangi. Jadi ini utusan penglihatan Obaja di tengah-tengah bangsa. Utusan dari Tuhan. Ya, Bapak Saudara. Jadi Tuhan mengutus siapa aja bisa. Tuhan melihat hati. Ya, baru diutus hamba-hambanya. Ya, contohnya Musa, Elia, Elisa, ya, Abraham, Ishak dan Yakub, itu diutus semua. Ya, Yunus, ya, untuk menyadarkan orang-orang di kota ini yang kuasa firman Tuhan. Jadi itu semua adalah utusan Tuhan. Ya. Saya juga begitu. Ya. Saya diutus oleh Tuhan, ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Baik di Messenger, ya, baik di konten Jimmy hamba Tuhan. Diutus artinya dipilih Tuhan, dipakai. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat status. Ya, dia melihat hati, iman kita. Ya, itulah yang dilihat oleh Tuhan, bukan harta kekayaan kita, bukan. Ya, iman kita dilihat oleh Tuhan. Musa, ya, diutus oleh Tuhan ke bangsa Mesir untuk membebaskan umat kesayangannya, bangsa Israel, ya, keluar dari perbudakan Mesir. Harus keluar dari sana untuk menuju bangsa tanah Kanaan dengan susu berlimpah madu. Ya, jadi Alkitab harus dibaca, ya, supaya kita mengerti. Ya, Bapak Saudara. Jadi hari ini saya, puji Tuhan, sudah hari yang ketiga saya baca Alkitab. Ya, di hari ini Minggu, tanggal 15 September 2024. Jadi baca. Semakin baca Alkitab, semakin banyak pengetahuan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yaitu adalah iman. Ya. Jadi iman timbul dari pendengar firman Tuhan. Ya, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan diam saja. Ya, kalau kita diam, ya percuma. Ya, tidak ada gunanya. Ya. Kemudian kita juga harus berkasih juga. Iman, pengharapan, dan kasih yang besar ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Kalau kita rajin gereja tidak ada kasih, percuma. Tidak ada gunanya. Kasih itu banyak, Bapak Saudara.
bisa doa, ya, doain orang sakit supaya sembuh, ya. Kasih melalui materi, ya, makanan, minuman, ya, apalagi segala macam itu kasih, supaya hidup saling memberkati satu sama lain. Hidup sudah menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati kita, ya. Kemudian kita baca di Obadiah 1 ayat yang keempat, sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung rajawari, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita tinggi diri, kita akan diturunkan oleh Tuhan. Makanya harus rendah diri, ya, jangan tinggi diri. Burung rajawari ini terbangnya tinggi. Kadang orang semakin tinggi diri karena pintar, ya, apalagi karena dia kaya, ya. Tinggi diri dia, ya, memandang muka, ya. Itu tinggi diri semua tuh, sombong dan lain sebagainya. Diturunkan supaya rendah hati. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, ya. Efesus 5 ayat yang ke-21. Jadi rendah hati, ya, jangan tinggi diri, jangan sombong. Percoba itu, sebab kita harus sadar bahwa kita adalah debu tanah. Mati kembali ke debu tanah, ke debu tanah. Roh ini diambil oleh Allah, karena roh adalah buatan Tuhan. Kita harus sadar hidup juga di dunia ada batasnya. Mazmur 90 ayat yang 10, masa hidupmu adalah 70 hingga kuat 80 tahun, kalau lebih susah menderita. Sadar, susah menderita artinya tinggal menunggu mati. Ya, bagus saja. Baik kalau mati masuk surga, kalau mati masuk neraka, ya, sudah di dunia neraka, mati lagi masuk neraka lagi, ya, karena menampung dosa, ya, menabung dosa, ya. Harus sadar semua itu, ya. Kemudian kita baca di ayat yang Obadiah 1 ayat yang ke-12, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, ya. Jadi hari Tuhan menimpa segala bangsa jahat, ya. Tuhan jijik kepada orang penipu dan penghina jahat, ya. Sebab dekat hari Tuhan menimpa bangsa, ya, menimpa orang-orang karena kejahatannya, Bapak Saudara. Demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Jadi perbuatan menimpa kembali kepala kita sendiri, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, kelakuan ganti kelakuan, sifat ganti sifat. Itu sudah ada, ya, di Matius 5. Lebih bagus kita berbuat benar, menderita karena berbuat kebenaran, bukan menderita karena berbuat jahat, ya. Jadi kita harus menderita karena kebenaran firman Tuhan, ya, bukan menderita karena berbuat jahat. Tuhan Yesus juga begitu. Banyak ahli-ahli Taurat tidak menyukainya karena dia menyampaikan firman Tuhan, ya. Padahal dia Allah, dia Tuhan. Dia beri contoh kepada kita semua. Jadi jangan takut, Bapak Saudara, kalau mengabarkan firman Tuhan, ya, ada rencana Tuhan yang dasar, ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Obadiah 1 ayat yang ke-21, penyelamat akan naik di atas gunung. Jadi penyelamat akan naik ke atas gunung, ya, diselamatkan, ya, di Gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah akan mempunyai kerajaan itu. Jadi Tuhan lah yang mempunyai kerajaan di surga dan di bumi, ya. Makanya Matius 28 ayat yang ke-18, aku berkuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus berkuasa di mana-mana, ya, di surga, di bumi, ya, karena dia Tuhan, penguasanya, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ya, alam cakra raya. Kalau hari ini Tuhan bilang kita mati, ya mati. Maka itu kalau kita hidup, kita diberi kesempatan. Hidup ini mujizat ini. Saya mengalami sakit, ya, sudah berulang kali. Sebenarnya saya udah mati, Bapak Saudara, tapi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan masih mau pakai saya, ya, sebenarnya, ya, Bapak Saudara, ya. Dosa saya banyak juga, lebih daripada Bapak Saudara, tapi Tuhan memilih saya. Sama seperti Tuhan pilih Saulus menjadi Paulus. Saulus adalah pembantai orang Kristen, tapi dipilih Tuhan menjadi Paulus. Makanya di Perjanjian Baru
diilhamkan Paulus tulis banyak sekali di situ. Filipi, Roma, ya, Tesalonika, Efesus. Itu penulis Saulus itu diilhamkan oleh Allah. Luar biasa ya. Ya Bapak Saudara, jadi kita harus mengerti. Dan hari ini saya mengucapkan selamat hari Minggu, tanggal 15 September 2024. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya ingin lebih dekat lagi membaca ayat firman Tuhan, Obadya 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Penglihatan Obadya, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.